Pemerintah menyiapkan beberapa cara untuk mengurai kepadatan yang akan terjadi selama musim mudik Lebaran. Jalur darat dengan kendaraan pribadi diprediksi menjadi pilihan sebagian besar pemudik. Kita berbincang sore ini dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Mbak? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas suara Anda, Pak Budi. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Baik, Pak Budi, sejauh ini skenario apa saja yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, seperti yang kemarin kita juga sering sampaikan ke beberapa media juga masyarakat, bahwa skenario nanti ada di yang menjadi perhatian kita fokus kita adalah yang di jalan tol sama jalan nasional. Jalan tol itu sesuai dengan SKP yang sudah kita tanda dengan Pak Kapolres Polri dan juga Pak Dirjen PU Bina Marga, itu kita akan melakukan secara bersamaan beberapa manajemen rekayasa antara ganjil genap, kemudian one way, kontraflow, sekaligus dengan pembatasan kendaraan barang yang menggunakan jalan tol. Dan pada saat bersamaan, terutama antara Jakarta sampai dengan Cikampek, kemudian Cikampek sampai dengan ke arah Kali Kangkung, dari KM 74 atau 47 nantinya kita akan berlakukan berarti pada tanggal 28 sore hari ya, sekitar jam 5 sesuai dengan kepadatan aparat Polri sampai 28, 29 dengan 30. Nah, potensi nanti kemudian pengalian arus bagian akan menggunakan jalan nasional. Dan kita antisipasi dengan beberapa di sub setempat, karena memang banyaknya hambatan samping yang nanti potensi menjadi gangguan juga, terutama untuk pemudik sepeda motor yang nanti mulai meningkat di antara tanggal 28, 29. Jadi pada intinya kita sih sudah melakukan beberapa langkah koordinasi dan juga terkait kesiapan di infrastruktur, termasuk juga hal yang lain yang sudah kita koordinasikan dengan semua pemangku kepentingan atau kementerian-kementerian. Demikian, Pak. Iya, Pak Budi, kalau misalnya sudah pasti sudah dihitung sebelum melakukan kebijakan, kira-kira harapannya bisa mengurai kemacetan katakanlah berapa kilometer, diurai berapa lama waktunya? Ya, kalau skema yang kita lakukan dengan 3 manajemen rekayasa sekaligus itu kan sudah kita lakukan semacam simulasi, di mana simulasi pertama kalau tidak dilakukan manajemen sama sekali, itu visi rasio atau kemudian volume per kapasiti itu cukup tinggi sekali 1,8. Tapi kalau kita lakukan secara bersamaan 3 manajemen rekayasa tadi, visi rasio itu bisa menjadi 0,5, 0,6 dengan kecepatan rata-rata di jalan tol itu antara 10 sampai dengan 50 km per jam. Kalau tadi tidak kita melakukan atau cuma hanya satu manajemen kita lakukan, itu visi rasio sangat tinggi sekali di atas 1. Kalau 1 artinya sudah stuck ya? Harus sekali mendekati macet gitu. Kecepatannya juga mungkin antara 10 sampai dengan 20 km per jam, sangat pendek sekali. Dengan demikian kita melakukan 3 manajemen sekaligus dengan catatan yang kita harapkan visi rasio tadi bisa menjadi 0,6 atau 0,5. Kecepatan rata-rata di jalan tol itu bisa sekitar 40, 50 sampai dengan 60 km per jam. Demikian, Mbak. Itu kita tadi bicara untuk kendaraan roda 4, tapi bagaimana dengan kendaraan roda 2? Kalau kendaraan roda 2 tentu non-tol, kepadatannya justru kadangkala agak sulit dihitung. Memang ini menjadi menarik ya, makanya Pak Menteri di awal mengantisipasi nanti pengalian sebagian kendaraan dari jalan tol ke jalan nasional, tentunya kapasitas jalan nasional menjadi lebih padat lagi, adanya kendaraan-kendaraan pemudik yang tidak memenuhi katakan yang tidak sesuai dengan ganjil genap mungkin akan menggunakan jalan nasional. Nah, itu sudah kita antisipasi untuk sepeda motornya menggunakan jalur khusus yang sebelah kiri dan nanti akan ada penjagaan oleh para petugas di lapangan. Demikian, Pak. Bagaimana dengan daerah-daerah yang rawan bencana, Pak? Sudah ada beberapa datanya, rawan bencana longsor, banjir. Antisipasinya apa? Kalau melihat dengan informasi yang diberikan oleh BMKG, memang selama bulan-bulan awal Mei sampai dengan akhir bulan April kan masih hujan. Jadi kita juga kemarin sudah mengantisipasi bersama dengan Kementerian PUPR, di mana sekitar 1 bulan yang lalu kalau nggak salah hujan besar, kemudian ada beberapa juga jalan yang terhambat genangan air, terutama di sekitar dari Buntu sampai dengan Gombong, Kebumen. Itu aja sebagian juga di situ, kemudian di sekitar dari Trupuk sampai dengan arah Bumi Ayu juga ada itu ada semacam flyover kereta api, itu juga tergenang. Namun demikian dari Kementerian PUPR bersama dengan BNPB sudah menyiapkan beberapa alat berat termasuk para petugasnya standby 24 jam.
pada lokasi yang dekat dengan tempat-tempat yang diperkirakan akan terjadi longsor atau banjir untuk percepatan menyangkut masalah penanganan mitigasi kita. Begitu. Pak Budi, kalau misalnya kita lihat sekarang sudah ada beberapa skemanya yang akan dilakukan pemerintah, tapi sepertinya memang warga sudah merencanakan waktu di tanggal-tanggal khusus yang mendekati Lebaran 28, 29, 30. Antisipasi salah satunya adalah mudik lebih awal, tapi ini agak sulit seperti yang dilakukan, Pak Budi. Nggak putus-putus Mbak, tadi Iya. suaranya Iya, Pak. bisa diulang? Iya, sudah disampaikan diimbau untuk mudik lebih awal sekarang. Jadi narasinya sekarang sudah digeser untuk mudik lebih awal karena penumpukan itu sudah dipastikan akan terjadi. Tapi jika mudik lebih awal juga tidak disambut positif karena bagaimanapun kan itu berkaitan dengan pemberian libur, dengan lembaga, dengan instansi. Halo? Halo? Iya. Iya, baik. Halo? Baik, Pak Budi, sepertinya kita terkendala komunikasi di sini. Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, Pak Budi. Terima kasih banyak.